agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Yang satu-satunya agama diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak diterima dan bahkan di akhirat dia benar-benar menjadi penghuni neraka jahanam. Nabi SAW juga bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Tidaklah mendengarku seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, tentang Islam, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Hadis sahih riwayat Muslim. Oleh karenanya, ya tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mendapatkan beberapa lembaran dari kitab-kitab terdahulu, kemudian beliau bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menegur Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amutahawikuna anta ya Ibn al-Khattab?" Apa kau menjadi orang yang ragu wahai Umar? Ya. Tidak usah ragu, Islam adalah agama yang terbaik. Tidak perlu kau mencari hidayah dari agama yang lain, enggak ada. Islam sudah sempurna. Amutahawikuna anta ya Ibn al-Khattab? Kau ragu wahai Umar? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang, sedangkan kau baca dari lembaran-lembaran yang pernah mungkin diturunkan kepada Nabi Musa, seandainya Nabi Musa hidup sekarang, tidak mungkin bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Ya, agama Islam ketika diturunkan, maka memansuhkan agama-agama yang ada sebelumnya. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman tatkala turun pun akan menjalankan syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan kepada kita dengan ayat yang di antara ayat yang terakhir turun waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan hajatul wada di padang Arafah, maka turunlah firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian. Aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Ya, ini harus kita yakini bahwasanya Islam adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang lain diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sebutkan poin-poin di antara yang menunjukkan indahnya Islam. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang komprehensif, yaitu mencakup segala perkara, ya. Semua perkara ada penjelasannya, ada hukum-hukumnya. Oleh karenanya seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Wahai Salman, apakah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalian segala sesuatu sampai ada buang hajat, sampai masalah buang hajat diajarkan? Kata Salman, "Ajal, iya, bahkan masalah ada buang hajat." Laqad nahana an nastaqbil qiblata biqa'itin wala baulin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami tatkala buang hajat besar atau buang air kecil menghadap kiblat, ya. Jadi ini jelas, dan bahwasanya Nabi mengajarkan segala sesuatu bukan hanya diketahui oleh para sahabat, bahkan diketahui oleh orang musyrikin. Sehingga mereka bertanya kepada Salman, apakah Nabi mau ngajarin sesuatu? Saya masalah buang hajat aja diajarin? Jawabannya iya. Ini menunjukkan Islam adalah agama yang komprehensif, semuanya diajarkan, ya. Kalau ada buang hajat saja diajarkan, apalagi adab yang lain, adab bertetangga, adab makan, adab minum, adab berhubungan dengan istri, adab terhadap anak-anak, adab terhadap orang tua, ya. Kemudian adab bermasyarakat, ya. Bahkan adab bernegara, bahkan bagaimana beradab dengan musuh, bagaimana menjalin hubungan dengan kawan maupun lawan, ya. Semua diajarkan dalam Islam. Kalau kita mau belajar, semuanya ada dalam Islam. Masalah pernikahan, aturan-aturannya, bagaimana kalau cerai, bagaimana kalau ini, semuanya lengkap. Ya, semua ada pembahasannya, ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan pada perkara yang sepele, kata Nabi SAW, "Lau kuntum thalatha, idza kuntum thalatha, fala yatanajal ithnani duna thalith, fa inna dzalika yuhsinuhu." Seandainya kalian 3 orang, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik
sementara yang ketiga dia tidak diajak ngomong, karena hal itu akan menyedihkan orang yang ketiga. Bayangkan dalam agama mana diajarkan seperti ini? Antum cari agama mana ngajarin adab kalau 3 orang tidak boleh 2 orang berbisik-bisik. Dalam agama mana? Enggak ada. Islam bahkan sampai seperti ini diajarkan dalam Islam. Ini menunjukkan bagaimana sempurnanya Islam dan komprehensif mencakup segala problematika dan segala urusan dan segala masalah kehidupan. Dan di antara takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani berbagai macam perihal kehidupan. Ya, Nabi SAW lahir sebagai seorang anak yang yatim. Dia pernah hidup bersama seorang ibu susuan di Taif. Kemudian dia pernah hidup bersama ibunya. Kemudian dia pernah dirawat oleh kakeknya. Kemudian dia pernah dirawat oleh pamannya. Bahkan dia pernah di masa remajanya menggembalakan kambing, bekerja untuk pamannya. Ya. Kemudian di usia 25 tahun menikah dengan Khadijah. Ya. Bagaimana dia menjadi seorang suami yang baik. Kemudian akhirnya dia punya anak-anak. Maka jadilah Nabi seorang ayah yang terbaik. Kemudian umur 40 tahun diutus menjadi seorang Nabi. Kemudian dia pun berdakwah dengan berbagai macam tantangan. Ya. Kemudian sampai akhirnya Nabi berhijrah. Kemudian mendirikan negara Islam. Menjadi kepala negara. Kemudian berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dalam kota Madinah. Ya, yang berbeda agama. Kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan orang musuh-musuh yang datang menyerang. Bagaimana Nabi SAW pernah buat perjanjian damai dengan mereka, subhanallah. Ya. Sehingga kalau orang mau cari contoh dalam Islam, ada contohnya. Dan benar kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW ada contoh yang terbaik. Anda ingin menjadi pemuda yang terbaik, lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin menjadi suami yang terbaik, contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya dan aku yang istri yang terbaik. Ingin mencontoh menjadi ayah yang terbaik, Nabi adalah ayah yang terbaik. Ingin mencontoh menjadi sahabat yang terbaik, Nabi adalah sahabat yang terbaik bagi sahabat-sahabatnya. Ingin mencontoh bagaimana Nabi memiliki istri lebih dari satu, ya bisa mencontoh bagaimana poligami yang baik. Ya. Kemudian ingin mencontoh bagaimana Nabi menjadi kepala negara. Nabi SAW pernah jadi kepala negara. Ingin lihat bagaimana Nabi berinteraksi dengan pembantunya. Ada contohnya. Ingin lihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan tetangga Yahudi. Ada contohnya. Ingin lihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan musuh-musuhnya. Lihat bagaimana dalam peperangannya. Bagaimana Nabi berdamai dengan mereka. Bagaimana Nabi berperang dengan mereka. Bagaimana cara perang Nabi SAW. Bagaimana kalau Nabi lagi sakit. Bagaimana Nabi kalau lagi bergembira. Semuanya ada contohnya. Ya, sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka ila bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Saking semua perkara ada dalilnya. Ada contohnya dari Nabi SAW. Antum bandingkan coba dengan agama-agama yang lain. Coba kita bicara agama Nasrani. Taib, seorang ingin jadi bapak yang baik. Mana contohnya Nabi Isa? Jadi bapak yang baik. Enggak ada contohnya. Entah dia pernah nikah atau enggak, Allah alam bisawab. Bagaimana jadi raja kepala negara yang baik? Nabi Isa tidak pernah jadi kepala negara, dikejar-kejar oleh orang Romawi. Bagaimana menjadi suami yang baik? Tidak ada contohnya. Ya. Nggak ada. Apalagi kalau Nabi Isa dianggap Tuhan, selesai. Tuhan mau dicontoh susah. Ya. Susah. Antum bicara Nabi Musa, oke Nabi Musa, tapi berita yang sampai kepada kita sedikit, nggak lengkap. Tapi subhanallah, Allah mentakdirkan cerita Nabi Muhammad SAW dengan detail dari awal sampai akhir, ya, agar kita bisa mencontohi dan menunjukkan agama Islam adalah agama yang sempurna, semuanya dibahas. Antum cari coba di agama lain bagaimana adab qada'il hajah, bagaimana cara adab dalam buang hajat. Apa ada? Enggak ada. Subhanallah. Maka antum bersyukur bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, semua sudah dibahas, ya, oleh syariat, tinggal kita menjalankannya. Tidak usah kita tidak usah kita membuat karya hukum-hukum baru. Tidak usah kita spekulasi bikin hukum yang akhirnya diprotes oleh orang, didemo oleh orang, kemudian kita majukan, kemudian ditolak, hanya berjalan berapa tahun, direvisi dan yang lainnya. Islam sudah menyediakan segalanya, tinggal antum jalankan. Maka Islam adalah salah satunya agama yang komprehensif, mengatur segalanya.